Salawatullah alaika. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih Bapak Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang sangat kita hormati dan kita muliakan, hadir bersama kita pada subuh yang penuh limpahan keberkahan ini, guru kita Ustazuna jurnalis sarjana agama dari Kota Pekanbaru. Kita doakan semoga beliau senantiasa dalam ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Para alim, para ulama, wabil khusus pada umar kita pada subuh yang mulia ini, hadir bersama kita Bapak Camat Kecamatan Ujung Batu, dan juga hadir bersama kita para anggota-anggota dewan kita dan juga para calon-calon dewan kita. Kita doakan seluruh umar kita ini senantiasa memikirkan kemajuan agama ini dan bergandeng tangan dengan para ulamanya. Amin ya rabbal alamin. Ada dua pengumuman Bapak Ibu subuh yang penuh keberkahan ini. Yang pertama, insyaallah untuk gerakan sholat subuh Ahad yang akan datang ini perdana semenjak gerakan sholat subuh kita dirikan di Kecamatan Ujung Batu di Masjid Nurul Iman Sukakarya, Kecamatan Ujung Batu, masih di daerah Trankol Dalam, tapi maksudnya dari Simpang Trankol arah ke Sangkir Indah. Kira-kira ada sekitar 2 kilometer, kurang lebih 1,5 kilo. Itulah saya tak pernah mengukur Bapak Ibu, masih saya tebak-tebak tadi. Dari sini Bapak Ibu, kita nanti belok dari Simpang Trankol sebelah kanan sebelum Masjid Darussalam yang sebelah kiri. Tentu kita akan bertemu yang pertama Masjid Al-Mustaqim. Lurus terus ikut jalan aspal, jumpa Pondok Pesantren Al-Hasanah, di sampingnya bertepatan Masjid Darul Amal. Lurus lagi ikut aspal, belok lagi ke kiri, lurus lagi, belok kanan ikuti aspal, barulah bertemu masjid yang berwarna kuning, arah kuning-kuning emas. Nama masjidnya cukup megah, Nurul Iman Sukakarya, masih Kecamatan Ujung Batu, tepatnya dia berada di Desa Pematang Tebing. Mari Bapak Ibu kita ajak sanak famili keluarga kita ramaikan, kita berbondong-bondong. Moga asbab kita ramai datang ke sana, masyarakat saudara kita di sana bangkit semangat mereka dalam rangka memakmurkan rumah-rumah Allah. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua Bapak Ibu, insyaallah pada hari ini nanti harinya hari Ahad, hari ini maksud kami pada jam 8.30 pagi ini kita dapat undangan secara umum tanpa terkecuali untuk menghadiri tabligh akbar
bertepatan di kediaman perumahan Toko Mas Delima di depan SMP Negeri 1 Ujung Batu. Tablik akbar nanti bersama guru kita juga Ustaz Yurnalis Sarjana Agama dari Pekanbaru. Sekali lagi, undangan ini secara umum tanpa terkecuali kita hadiri bersama-sama pada jam 8.30 pagi ini. Kita nanti hadir dalam rangka tablik akbar di rumah kediaman Toko Mas Delima Ujung Batu, tepatnya di seberang jalan atau di depan SMP Negeri 1 Ujung Batu. Mudah-mudahan ramai kita subuh ini nanti akan diramaikan juga dengan para peserta lomba kita sepekan yang lalu. Anak-anak kita dari tingkat SD sebanyak 352 peserta. Mudah-mudahan nanti meriah dan menjadi salah satu syiar dan keberkahan di kampung tercinta ini. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, tertitip tadi dari Ketua Gerakan Sholat Subuh Berjamaah untuk himbauan Bapak Gubernur kita bagi kita yang terus mensyiarkan tentang gerakan sholat subuh berjamaah dan ingin memakmurkan masjid, maka sudah keluar surat pengumuman dari gubernur. Setiap azan berkumandang maka seluruh aktivitas dihentikan menuju masjid musola terdekat untuk melaksanakan sholat berjamaah. Mudah-mudahan makin banyak nanti peraturan-peraturan yang mendukung untuk kemajuan agama kita ini. Allahu Akbar. Ada sedikit lagi? Oh, tidak boleh lagi katanya. Ada titipan tadi. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, mari sama-sama kita dengarkan kajian ilmu kita pada subuh yang mulia ini. Kepada guru kita yang terhormat, kami persilahkan dengan segala hormat. Falyatafadhal mashkura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilaihin nusur. Asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. اللهم فصل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah
dengan takwa yang sebenar-benarnya, dan janganlah kalian mati melainkan dalam keadaan beragama Islam. Bapak Camat Kecamatan Ujung Batu yang sama-sama kita hormati, bapak-bapak, ibu-ibu, para orang tua-tua kami, para alim, tokoh-tokoh masyarakat yang sangat kami muliakan, jamaah gerakan sholat subuh Kecamatan Ujung Batu yang insya Allah semua kita yang hadir senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tadi untuk Sayyidul Istighfar telah langsung dipimpin oleh imam kita. Ketika beliau berdoa, maka subuh ini kita tidak lagi membacanya satu persatu. Semoga barang siapa di antara kita yang mati siang ini, mati dalam keadaan husnul khotimah. Baik Bapak Ibu yang berbahagia, pada kesempatan pertemuan kita subuh ini, tema kita adalah hakikat kalimat istirja. Hakikat kalimat apa kalimat istirja? Bersuci itu istinja sai. Kalimat istirja adalah inna lillahi jadi kalau kalimat hauqalah la haula, ini kebanyakan diajak takbir sama Ustaz Mangkuti. Tapi kalau takbir tahu semua, takbir. Allahu Akbar. Besok istirja. Hauqalah la haula wala quwata. Kalimat apa namanya? Istirja. Di surat Al-Baqarah ayat 155. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, Allah Subhanahu wa ta'ala sudah mengatakan bahwasanya dunia yang sedang kita tempati ini adalah tempat kita dipuji. Apatah lagi kita orang beriman, karena di atas dunia ini Bapak Ibu hanya ada 3 orang isinya. Yang pertama, ada yang disebut orang-orang beriman. Mengapa orang beriman hidup di atas dunia ini? Awak subuh-subuh kayak begini diundang oleh panitia GSSB melalui undangan Allah, datang mau ngapa kita ini? Ya mau ibadah, mau ngapa ibadah itu? Mau mencari Jadi orang beriman hidup di atas dunia ini tugasnya satu saja, mengumpulkan pahala. Mengumpulkan, jangan hilangkan la-nya. Kalau dihilangkan la-nya jadi berdosa. Jadi orang beriman di atas dunia ini mengumpulkan pahala. Yang kedua, isi dunia ini adalah orang munafik. Bagaimana sikap orang munafik ketika hidup di atas dunia ini? Mengumpulkan harta. Jadi dia tak peduli lagi dengan pahala. Karena bagi dia harta segala-galanya. Gara-gara harta jamaahnya tinggal, sehingga pemerintah wajib membuat surat himbauan. Surat himbauan dibuat gubernur tadi itu kan gara-gara melihat orang kurang berjamaah.
Kalau di Makkah Madinah ada nggak kira-kira surat imbauan? Karena kita masih saja memikirkan pekerjaan kita. Oh Pak, kalaulah hidup ini hanya untuk bekerja, kabau, tahu apa kabau nak? Di mana ya? Di sawah, manganya di sawah tu. Karajo. Jadi kalau hidup ini hanya untuk bekerja, kerbau juga. Jadi kalau ada ibu memuliakan anak supaya dapat kerja, berarti anak ibu kalah sama kerbau. Oi, kita sekolahkan anak kita tinggi-tinggi untuk apa? Untuk kerja. Kerbau nak sekolah ni kerajo ni karambi. Jalan itu Pak. Kalau hidup ini hanya untuk mencari makan, baru di hutan makan tak nyo? Kerajo nyo. Manjek ka manjek, lumpek ka lumpek, makan dia. Iya enggak? Oh tapi saya orang bodoh Ustaz. Kalau saya ini terus ke masjid, nanti saya enggak makan. Syukurlah bapak itu dia kontraktor, bapak itu dia pejabat, enak dia. Kami orang kecil ini Pak Ustaz, dari mana dapatnya? Oi Pak, mano gadang apa pada samui? Oi, mano gadang pada samui? Godang awalnya, makan tak sama itu? Ide tak sama itu? Itunya. Jadi kalau ada orang beriman ini pikirannya makan harta, itu tiga je ni lah. Kalau ndak kabau baru, kalau ndak samui, itu ni. Nah. Oi, kau serius kau Pak? Jadi orang munafik itu hidup di dunia ini mengumpulkan harta. Yang ketiga, ada kelompok orang kafir. Inilah isi dunia ini. Di mana Ustaz baca itu? Di Al-Baqarah dong. Mulai dari Alif Lam Mim ayat 1 sampai ke 5 itu orang beriman. Ayat 6 dan 7 itu orang kafir. Ayat 8 sampai nanti terakhir ayat 19 orang munafik. Lebih panjang lagi cerita munafik pada kafir. Nah, orang kafir ketika Allah beri dia kesempatan hidup di atas dunia ini, dia akan menjadikan dunia ini sebagai tempat bersenang-senang. Itu juga. Pokoknya orang kafir itu tidak tahu aturan aja, senang saja. Membunuh orang senang, bahagia dia. Menyiksa orang senang hatinya. Itulah orang kafir. Nah, Bapak Ibu, jadi kita orang beriman enggak ini? Beriman tidak? Jadi ngapain Bapak Ibu? Mengumpulkan. Nah, di antara pahala-pahala itu ada yang disebut dengan diberi ujian, diberi musibah. Maka kata Nabi, barang siapa yang Allah ingin kebaikan pada dirinya, diberinya dia musibah. Dan musibah itu tegas Allah katakan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walanabluwannakum bisyai'in minal khauf wal ju' wa naqsin minal amwal wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin. 5. Dan kami akan senantiasa mengujimu dengan sedikit ujian, kadangkala berupa rasa takut, macam-macam ketakutan, berupa rasa lapar, kehilangan harta, kehilangan jiwa, dan kekurangan buah-buahan, yang kesemuanya itu kabar gembira buat orang-orang yang sabar. Siapa mereka?
alladzina idza asabathum musibah, orang-orang yang apabila ditimpakan musibah kepadanya, qalu, mereka berkata, inna. Ini wak tanya juga. Kalau begitu yang mengucapkan kalimat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un itu kita yang kena musibah atau orang yang mendengar musibah? Weh, jawab yang jelas, Pak. Waktu tak panjang bodoh. Pertanyaannya tidak dulu. Siapa yang menjawab, yang membaca inna lillahi? Kita yang kena musibah atau orang yang mendengar musibah? Hah? Hah? Itu hebat dua-duanya. Bo, dong ayatnya elok-elok. Madai. Disuruh pilih dua-duanya katanya. Orang yang sabar itu adalah orang yang ketika kami timpakan musibah kepadanya, mereka berkata inna lillahi wa inna ilaihi. Jadi siapa yang membaca itu? Orang yang kena musibah atau orang yang mendengar? Orang yang kena musibah. Tapi prakteknya dalam kehidupan sehari-hari, siapa yang mengucapkan itu? Orang yang mendengar atau awak yang konai? Itu nyoha. Oi, ikut mau kaji-kaji tinggi, gue udah kaji alih bata, gue nyok. Yang kenyataannya yang mengucapkan itu orang yang bahkan di WA paling hebat lagi. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Semoga beliau husnul. Akulah banyak lah mati yo. Semoga beliau husnul. Inyolah mati, doa lah dibagi nyo. Kalau bapak ibu mau mengatakan semoga husnul khotimah waktu hidup ini, pulang saya nanti, hati-hati Ustaz Irnalis, semoga Ustaz dalam keadaan husnul khotimah. Amin saya bilang. Tapi apa nak ngerti? Semoga apa husnul khotimah siko kepaluan karang liang. Ang doakan mati dan apa yang kurang sanang? Autang niluang. Dan begitu kita Pak. Dek ndak ngarang. Nah, sama dengan innalillah. Nah, stop dulu Pak. Jadi kapan kita ketika kena musibah? Musibah apa saja? Ketika kita ketakutan. Ya, innalillahi wa inna ilaihi. Jadi nanti para caleg tanggal 14 Februari takut. Duduk tidak. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Innalillah. Itulah ketakutan. Ketika kau lapar, pulang awak ke rumah Pak, dibuka sumpi kosong, ditengok lemari sambal nu lain, ditengok majikom tak ada, ucapkanlah innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Saya pastikan istri bapak, anak bapak lari ke dapur. Siapa mati ya? Bukan mati poligonita, tahu dia enggak? Betul tidak? Betul kan? Kapan lagi Pak Ustaz? Ketika kehilangan harta. Pergi kita sholat subuh, naik Honda Beat, hilang. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Selesai. Apalagi kehilangan jiwa. Mati orang tua kita, mati istri kita, mati anak kita, mati teman kita. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Selesai. Atau kekurangan buah-buahan. Sudah kita bungkus baik-baik mangga tu Pak. Pokoknya insyaallah besok pagi gua ambil nih. Pagi wak menengok nadonya dong. Innalillahi wa inna ilaihi. Selesai. Jangan ditambah sakit pori lah orang yang ngambil tuh. Bungkalah sarunya. Iya no. Nah, Pak, kenapa? Apa sih innalillahi itu? Bapak Ibu,
Kalimat istirja ini adalah satu-satunya kalimat yang hanya ada pada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Apakah umat-umat terdahulu tidak ada kena musibah, Pak Ustaz? Semua kena musibah. Tapi tidak diajarkan oleh Allah kalimat contoh Nabi Yakub kena musibah. Apa musibah Nabi Yakub? Anaknya Yusuf dimasukkan ke dalam sumur. Datanglah anak-anak yang memasukkan itu. Bah, kami tak bisa menjaga adik kami, bah. Maafkan kami, bah. Saat kami bermain tadi, adik kami Yusuf diterkam oleh binatang ya. Ini, abah lihat bajunya, ini darahnya. Padahal itu bukan darah Yusuf, tapi darah binatang. Cibulan apa? Seboleh anaknya menteri. Siapa yang dipicuhnya itu? Siapa yang ditipunya itu? Ayah kandungnya Yakub. Coba. Artinya apa? Jadi kalau awak nengok gini, Yahudi laknatullah tulagang itu, tak usah apa heran. Ayah kandungnya aja awalnya lah dipicuhnya lah. Apa le PBB? Loh, kan intinya dari sana. Makanya saya tak pernah mengatakan Israel menyerang Palestina, saya nggak pernah bilang tak. Yang saya katakan Zionis, Yahudi melawan Palestina. Saya tak mau bilang Israel. Kenapa? Israel itu orang elok. Siapa Israel itu? Itu Nabi Yakub. Israel itu Nabi Yakub. Lalu Bapak bilang terkutuk Israel. Terkutuk Nabi Yakub udah sholat. Ya Pak, aku tidak pernah membahas Palestina. Aku tidaklah banyak ustaz-ustaz membahasnya. Jadi aku bahas itu yang Sony. Jadi aku lupa ya. Walau sampai ke Palestina, innalillah oleh sampai rupanya lah. Nah, baik Bapak Ibu. Sampai di mana tadi? Yakub. Ketika dia mendapatkan kabar itu, Yakub tidak mengatakan innalillah, tapi dia katakan apa? Sa'asrifu. Aku bersedih. Akhirnya dia menangis bertahun-tahun sampai buta mata. Begitu juga Nabi Ayub alaihissalam. Kurang apa musibah Nabi Ayub, tapi tidak diajarkan kalimat istirja. Ayub cuma mengatakan selama 18 tahun itu, Rabbi masaniyad dur wa anta arhamur rahimin. Tapi kalian umat Muhammad harus mengucapkan inna lillahi, sesungguhnya kami ini milik Allah. Nah, jadi Pak. Jadi kalau hilang Hondawa itu punya siapa? Oi, hilang Hondawa poin semayang subuh. Hondawa itu punya siapa? Pak lu punya awak. Innalillahi. Aku lah gawat kok. Bo, Honda itu punya Allah, Nyauko punya, mata ni punya, mulut ni punya, rumah kita punya, toko kita punya, kebun kita punya. Kalau Allah mau ngambil ya silakan. Aku nggak ada punya kok. Kena semuanya titi. Itu makanya awakku punya iri dongki dengan orang, bercokak gara-gara harta. De awak selalu merasa awak yang nggak ada awak punya loh. Jadi motor kami yang rancak tuh titi. Siapa yang nitip? Nah, lah lihat tuh lah. Laki ibu punya siapa? Suami punya. Jadi sama ibu diapakan? Diti. Kalau Allah ngambil, bolehkah ibu menangis bersepanjang masa? Enggak, cukup katakan innalillah, selesai. Punya Allah. Itu dia Pak. Oi. Innalillahi, sesungguhnya kami ini punya Allah. Inolai kami punya sekoci pun. Oh apa Pak lahir buat? Hah? Bapak lahir bawa apa?
Hanya bawa satu pak tangisan. Kain soleh pun lah itu, ya nak. Wa inna ilaihi raji'un. Dan sesungguhnya kepadanya kami akan kembali. Jadi barang yang hilang itu kembali kepada yang punya. Lambat, jelek Pak. Bisa itu nak. Insya Allah Bapak tidak stres. Ya. Tapi kalau tak paham innalillah itu tentu stres Pak. Nampak kemono, ngapu, habis terbakar sawitnya, kalau orang gila ya. Ada nggak orang stres kayak gitu? Ada. Kenapa? Dia tak paham, tak ada satu pun yang dimilikinya. Dan kalau musibah itu kematian, wa inna ilaihi raji'un, kepada dia kami akan kembali. Berarti awak mati itu pulang kampung. Yang kita handalkan di hadapan Allah hanya satu, paha. Nah, Bapak, kalimat istirja ini ada penyambungnya dua kalimat lagi yang disampaikan oleh Nabi kepada Abu Salamah dalam hadis riwayat Imam Muslim. Kau yang perlu apa hafal? Kalau innalillah kan hafal. Ya, yang dua kod perlu dihafal. Siapa dapat boleh pulang. Yuk sama-sama dulu. Allahumma ajirni fi musibati. Allahumma ajirni fi musibati. Wa akhlif li khairam minha. Allahumma ajirni fi musibati wa akhlif li khairam minha. Ya Allah, beri aku pahala dari musibah ini, dan berilah aku ganti yang lebih baik daripadanya. Jadi hilang onda Pak pakai onda bit. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajirni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Insyaallah minggu depan berganti NMAX. Yakin itu. Hilang kebun Bapak. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajirni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Insyaallah Allah ganti dengan kebun yang lebih bagus. Aku limanggu sebuah. Allahumma ajirni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Insyaallah besok berbuahnya 5 buah. Diamalkan dulu. Udah diamalkan belum? Kenapa belum? Anda tahu, kan nampak manfaat majelis ilmu. Yang tak tahu jadi tahu. Lah ibu dulu coba. Allahumma ajirni fi musib. Ulang balik. Coba Pak. 2, 3. Ini menarik. Asbabul wurud hadis ini. Dia kan kalau hadis namanya asbabul wurud. Kalau ayat Quran namanya asbabun. Pulanglah Abu Salamah dari majelis ilmu Rasul. Ikutnya pelajarannya. Wahai istriku Ummu Salamah, tadi kami di majelis ilmu Rasul diajarkan doa ketika ditimpa musibah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tidak ada tambahannya. Dibacalah oleh Abu Salamah. Allahumma ajirni fi musibati wa akhlif li khairam minha. Diamalkan oleh Ummu Salamah. Tahu-tahu matilah Abu Salamah. Abu Salamah itu kan sahabat Nabi yang awal-awal hijrah. Begitu mati suaminya, dia baca doa. Selesai.
Setelah habis masa iddahnya, masa iddah ditinggal mati itu berapa? 4 bulan 10 hari. Kalau bercerai 3 bulan 10 hari. Jadi kalau 3 bulan itulah ngode-ngode pil tu sabar dulu 10 hari leh. Tapi pil dah pria idaman lain. Ya. Dia lain nampak lu ibeknya mah kona di bercerai. Alah utaknya tu lah kan. Habis masa idahnya, Pak. Tahu-tahu dilamar oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Coba lasap doanya. Dilamar. Ditolak oleh Ummu Salamah. Kenapa ditolak? Karena doanya wa akhlif li khairan minha. Beri aku ganti yang lebih baik daripadanya. Kalau hanya Abu Bakar, walaupun dia sahabat, tapi suaminya juga sahabat. Abu Salamah sahabat, Abu Bakar sahabat. Apa bedanya? Menengok Abu Bakar ditolak, melamar pula Umar bin Khattab. Lapu kayak menurun-nurun orang tu, Pak. Karena dia punya anak ya. Inyo Pak menikahi janda punya anak yatim kok pahalanya sama dengan tahajud tiap malam, sama dengan puasa setiap hari. Itu makanya ku cari potan janda yang lain yatimnya, tahu nggak? Bukan aku nak bisa cari gaji. Oh nak dapat pahala tahajud tiap malam tu sih. Ada niat? Jangan. Ya, lah. Bos, sabar. Ya. Dilamar oleh Umar, ditolak. Coba bayangkan, Pak. Melihat 2 sahabatnya ditolak, Nabi pun melamar. Begitu, jangan dibahas. Aku pahayo. Apa-apa aku lah nak boleh dia lagi koci pancingan pahalu copet. Banyak pahalu lain pada itu lah. Iya bu, iya bu. Banyak pahala lain dari itu lagi. Sama dengan ibu, istri yang mengizinkan suami menikah lagi akan masuk surga. Lain jalan lain masuk surga, kan mesti abang menikah aja dong. Bu, nah, dilamar oleh Rasul. Gimana Pak? Diterima atau ditolak? Ditolak juga. Inilah orang sebaik Rasul ini ditolak juga. Tapi Rasul beda dengan Abu Bakar. Abu Bakar ditolak mundur, Umar ditolak mundur, Rasul tak mundur, Pak. Ummu Salamah, kau menolak aku terima, tapi tolong kemukakan 3 alasan. Kalau ku terima alasan itu, silakan kau tak perlu menikah dengan. Apa alasanmu? Berkatalah Ummu Salamah, ya Rasulullah, bukan aku tak mau menikah denganmu, tapi ada 3 sebabnya. 1, aku ini sudah tua. Itu alasannya, Pak. Lelah, sudah tua. Yang kedua, anakku banyak, nanti merepotkanmu, berdakwah susah. Yang ketiga, aku ini wanita pecemburu. Mendengar 3 alasan itu lah Rasul. Kalau itu alasanmu ku jawab. Kalau alasanmu karena tua Ummu Salamah, bukankah aku ini juga sudah tua? Ini kadang-kadang tua pun menikah lain dulu loh maknya Pak. Ya. Oi. Rasul sudah tua, Pak. Dari mana kita tahu tua? Beliau meninggal Khadijah, pindah ke Madinah, usianya sudah 53 tahun. Ya toh? Sebelum pindah ke Madinah, beliau sudah menikah dengan Saudah. Beliau sudah menikah dengan Aisyah. Aisyah saat itu umurnya 6 tahun. Pindah ke Madinah. Setelah Aisyah berumur 9 tahun, baru Nabi bercampur. Berarti sudah berapa tahun umur Nabi? 56. Menikah pula Nabi dengan Hafsah binti Abu Bakar. Menikah pula Nabi dengan Zainab binti Huzaimah. Ini udah tuh. Bini Rasul banyak, Pak. Tapi banyak lebih bini Daud.
Daud itu 1000 Pak. Ibu Pak bayangkan bilunya pakai serewa tuh. Betul bayang nggak Pak? 1000 Nabi Daud tuh. Aku baca bilu Theodok pakai serewa tuh. Nah, gara-gara apa di bola? Berarti usia Nabi sudah hampir 50 tuh. Bayangkan. Bukankah aku sudah tua? Jadi kita sama tua ini belain pula. Nah, itu menikah itu bukan bicara nafsu Pak, tapi bicara mencari teman hidup. Itu makanya Umar bin Khattab mengatakan, kalaulah besok pagi dikabarkan kematianku, sore ini aku sedang tak punya istri, aku akan menikah malam harinya. Karena aku tidak mau mati dalam keadaan kesendirian. Tolong yang tak ada bini cari dong. Cari. Lah, Pak. Itu serius kok, Pak. Ya. Yang kedua, kalau alasanmu banyak anak, bukankah aku tak banyak? Karena anak Nabi yang menyaksikan Nabi mati kan cuma satu. Siapa? Fatimah. Qasim udah lama mati. Abdullah udah lama mati. Ummu Kalsum Ruqayyah yang pernah dicerai oleh anak-anak Abu Lahab, dinikahi oleh Utsman bin Affan juga sudah mati. Bukankah begitu banyak anakmu, banyak yang mendoakan kita? Jadi anak ini itu bisa mendoakan apa? Bisa. Karena Bapak Ibu, rahim itu kan lain 3. Satu rahim sebab serahim. Memang samu wak. Paham Pak? Paham Pak ya? Oh Pak? Paham tak? Rahim sebab serahim itu apa? Satu nenek kita. Ada rahim sebab menikah. Itu 3 tuh. 1 mertua, 2 menantu, 3 anak tiri. Jadi bagi orang tua laki-laki punya anak tirinya betino, tidak batal wudhunya, enggak. Karena ini jadi anak awal bercampur dengan omaknya. Tapi kalau bapak bawa anak, istri itu bawa anak, lah godang jatuh cinta orang pun nikahnya boleh enggak? Boleh ya? Oi, boleh tidak? Nggak mulai poniang. Ayah tiri tak boleh menikahi anak. Karena sudah nasab. Tapi kalau sesama anak tiri boleh menikah? Boleh. Ini terjadi juga pada masa Umar bin Khattab, maka turun ayat. Lah, jadi itu Pak. Jadi nasab nikah 3. Nah, yang ketiga ada nasab rahim sebab susuan. Jadi kalau anakmu banyak, tentu dia anakmu juga bisa mendoakan kita. Dan yang ketiga, kalaulah alasanmu kau wanita pecemburu, bukankah pahala wanita itu salah satunya cemburu? Ya Bu. Jadi ibu pura-pura cemburu, ibu walaupun lah tua. Keluar suami itu telepon, bang pulang lah bang, ngapu kau entahlah bang lain suasana malam kau bang Han. Rubah-rubah lah gaya tuh, jangan nak pulang, nak datang, nak poi, jangan pura-pura cemburu ibu. Bergaya suami itu, kok lain abang sekarang bang, ikut ndak dingin aja. Disebut ndak punya bini, lainnya boleh di rumah, disebut berbini. Pon yang lawan nengoknya ya Pak, bu cemburu. Nah, 3 alasan ini dijawab oleh Nabi. Berarti dia tak bisa menolak. Akhirnya apa yang terjadi Pak? Coba lihat. Ummu Salamah menjadi salah satu ummatul ummahat. Betul tidak? 11 istri Nabi itu salah satunya bernama Ummu Salamah. Berkat dia bersabar ketika musibah dan dia membaca doa yang diajarkan oleh Rasul. Jadi Bapak Ibu, tidak ada satu pun yang Allah berikan kepada kita kecuali semuanya baik. Masuk kita kepada ayat 157.
Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Coba lihat. Apa kata Allah? Ketika kau mampu mengucapkan kalimat istirja ini, kau akan dapat pahala. Imam At-Tubari mengambil pendapat Umar bin Khattab mengatakan, pahala orang yang sabar yang mengucapkan istirja itu adalah 2 tambah 1. Ulaika alaihim sholawatun mir rabbihim 2. Wa ulaika humul muhtadun. Muhtadunnya ditambah 1. Kenapa disebut 2 tambah 1? Pak Bu, ketika Allah bersalawat, apa itu artinya? Kan ada tuh sebelum azan paling sering itu dibaca orang kan, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah, para malaikat bersalawat kepada Nabi. Apa? Kalau kita berselawat jelas, selawat Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Apakah Allah juga mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad? Hah? Jawab Pak. Tidak. Tapi Allah akan membalas 10 bagi orang beriman yang mengucapkan 1. Betul tidak? Nah, 10 itu artinya ampunan. Diampuni kita. Ulaika alaihim sholawat. Dia akan mendapatkan ampunan. Wa rahmah. Rahmah apa? Juga rahmah itu ampunan Pak. Qul ya ibadiyalladzina asrafu. Hamba-hambaku yang berbuat dosa, jangan berputus asa. Mirrah. Matilah dari rahmat Allah. Jadi rahmat itu juga ampunan, makanya 2. Wa ulaika muhtadun, dapat petunjuk. 2 tambah 1 artinya 2 ampunan dan 1 petunjuk. Ketika kau mampu mengucapkan kalimat istirja. Oh, apa kalimat istirja itu? Siapa yang mengucapkan? Yang kena musibah. Apa artinya? Sesungguhnya kami milik, bukan aku, kami, sadoyo. Diri kita milik, suami kita milik, kekayaan kita milik. Jadi kalau Allah ngambil, haruskah kita bersedih? Haruskah kita marah? Haruskah kita stres? Haruskah kita masuk rumah sakit jiwa? Enggak. Kenapa inyo ngambil? Suku-suku orang nggak ngambil lah. Lalu kita sambung dengan doa. Apa doanya Pak? Allahumma ajirni wa akhlif li khairan minha. Ya Allah, beri aku ya Allah pahala. Kita butuh pahala. Karena yang menentukan nanti baik tidaknya, bahagia tidaknya kita tergantung pahala-pahala yang kita dapat. Allah masuk waktu isyarat. Allah awal sampai 10 dulu. Yo. Lah, jole itu. Jole itu, Pak. Oh, Pak. Bini apa siapa yang punya? Allah. Kalau Allah ngambil, silakan. Ya. Lah. Kebun sawit apa yang banyak siapa yang punya? Allah. Kalau Allah ngambil, silakan. Awak tak ada punya apa. Inilah kajian kita pada subuh ini. Semoga menjadi ilmu bagi Bapak Ibu semuanya dan menjadi amal jariah bagi saya yang menyampaikannya. Amin ya rabbal. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.